Halo Maruners, selamat datang kembali di episode kita Entertainment. Kali ini kita bakal membahas karya dari Edward W. Said, yaitu Orientalism, yang mana ini tuh cukup mengubah paradigma dalam studi hubungan internasional dan budaya. Di era modern ini, warisan Orientalism itu masih berdampak besar terhadap negara-negara barat, terutama dalam hal diplomasi dan kebijakan politik mereka terhadap dunia timur, yaitu terutama Timur Tengah juga Asia. Maruners, kali ini kita bakal membahas perpaduan dari kekuasaan juga narasi budaya dalam diplomasi global melalui lensa Orientalism. Yuk kita bahas bareng-bareng. Halo Mariners, selamat datang kembali di RTM, dan pada kali ini kita akan membahas terkait dengan buku Orientalism karya Edward W. Said. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Bu Siti Aliuna. Terima kasih Bu Siti Aliuna telah datang di podcast kali ini, Ibu. Ya. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri dan juga tentang bidang yang Ibu ajari di hubungan internasional sendiri, Bu. Oke, halo semuanya, saya Aliuna. Untuk mengajar sendiri, saya mengajar beberapa mata kuliah, tapi spesifikasi kajian saya studi identitas. Makanya ketika diundang oleh teman-teman IMA dan topiknya Orientalism, saya rasa saya bisa bantu dan bisa cerita lebih banyak soal ini. Gitu deh. Oke, terima kasih Ibu. Dan mungkin tidak lama lagi kita bisa langsung aja kali ya Ibu untuk masuk ke dalam sesi podcast kali ini. Dan oke Ibu, kan kita kali ini akan membahas tentang terkait buku Orientalism karya Edward W. Said ya Ibu. Dan bagaimana menurut Ibu relevansi Orientalism sendiri dalam konteks hubungan internasional saat ini Ibu? Oke. Kalau misalnya relevansi, tentu saja harus ada pembacaan lebih mendalam ya. Kalau misalnya contemporary readings gitu. Tapi saya ingat betul, saya pertama kali nemu buku ini, bukan nemu ya, maksudnya dapat secara fisik gitu, megang buku ini ketika saya kuliah zaman dulu kala gitu, di perpustakaan milik teman saya di bawah sana di Batu Api gitu. Dan itu cukup eye opening, membuka mata terkait dengan apa yang selama ini sebetulnya belum pernah saya ketahui sebelumnya waktu itu ketika saya kuliah. Dan ternyata walaupun sudah ditulis, buku itu kan publish tahun 1978 kalau nggak salah, 78, dan mengkritik sesuatu yang sudah lampau gitu ya, dalam artian mengkritik satu periode sejarah di mana kita mengenal periode sejarah itu sebagai bentuk kolonialisme. Dan dalam konteks kolonialisme itu ada produksi-produksi pengetahuan yang sifatnya sangat tersentralisasi pada produksi pengetahuan barat gitu ya, yang kemudian memproduksi sesuatu yang lain, yaitu Orient ya, itu dari sudut pandangnya barat. Nah, ini kalau misalnya kita fleksikan, walaupun bentuk kolonialisme itu sudah secara praktik gitu ya, kita sudah ketemu dekolonialisasi dan lain sebagainya ya, tapi secara praktik dan gagasan kita masih seringkali ketemu dengan bentuk ini. Contoh, saya sendiri tahu kasus soal misalnya Asia Tenggara atau Afrika, itu seringkali dari sudut pandang media barat. Betul. Nah, ini salah satu bentuk yang kemudian terjadi lagi produksi-produksi di mana sebuah karakteristik atau sebuah pengetahuan, sebuah fenomena yang ada di tempat lain ya, misalnya tadi yang di luar dari West itu, walaupun saya harus bilang West itu dengan tanda kutip ya, karena harus dibaca ulang gitu. Nah, ini kemudian diproduksi oleh satu produksi pengetahuan yang terjadi di Eropa atau di US seperti itu. Dan ini masih terjadi, dan saya rasa untuk membahas relevansinya dalam kajian HI sekarang masih sangat relevan, walaupun bentuknya tidak secara utuh gitu ya, praktik kolonialisme, tapi dalam bentuk-bentuk produksi pengetahuan, produksi sampai mungkin kalau misalnya teman-teman lihat sampai produksi film pun ada irisan-irisan dengan orientalisme ini. Betul. Gitu mungkin. Oke Ibu, menarik juga, berarti Ibu mendapatkan buku ini pada saat juga menjadi mahasiswa dan itu tuh mendapatkan pandangan baru ya, mungkin kayak dari studi kita belum ada yang membahas, tapi kayak dari buku itu Ibu mendapatkan sumber bahwa oh ternyata ada sudut pandang lain dari, bukan dari westernisasi tapi juga dari sudut pandang orangnya tersebut gitu ya Ibu. Oke, mungkin dari sini dalam pandangan Ibu bagaimana praktik Orientalism masih muncul dalam wacana dan kebijakan internasional modern Ibu? Oke. Kalau misalnya masuk ke kebijakan, tentu saja kita harus melihat beberapa kasus ya, di mana seringkali kasus-kasus yang sifatnya lokal ya, atau kasus-kasus yang sifatnya misalnya konflik di Afrika atau konflik di Asia, itu seringkali didekati oleh sudut pandang yang dia sangat tersentral, misalnya pakai UN approach misalnya, yang dimana mungkin saja pendekatan-pendekatan yang sifatnya UN tadi dari konteks UN itu tidak applicable gitu dalam konteks lokalitas tadi atau konteks-konteks di luar daripada kajian barat tadi. Jadi saya rasa mungkin pembentukan atau pembacaan kebijakan luar negeri atau apapun itu ya yang terjadi sekarang, walaupun saya harus jujur ya, sekarang perkembangan
dengan adanya globalisasi itu memungkinkan kita keluar sebetulnya untuk Betul, keluar dari lebih luas lah ya, Ibu. iya, keluar dari jebakan-jebakan sudut pandang orientalis seperti itu ya. Namun sayangnya karena bentuk pemikiran juga berkorelasi dengan power, dan powernya ternyata walaupun manusia sudah berjalan jauh gitu ya, si power itu masih berjalan di situ-situ aja gitu, belum ada perubahan dalam sistem internasional, ya kita balik lagi. Banyak sekali kemudian kebijakan yang sifatnya lokal atau di luar, katakanlah komunitas-komunitas marginal atau komunitas-komunitas di Asia, Afrika, di luar daripada Eropa dan US, itu kemudian seringkali mendapatkan perlakuan atau mendapatkan bentuk pembentukan keputusan yang tidak secara langsung relevan dengan kondisi masyarakat di sana. Jadi ketika kita lihat tadi ada produksi pengetahuan, maka sekarang lebih pada bagaimana si sentral ya, misalnya kalau di HI kan ada UN gitu ya, mendekati banyak masalah itu tidak ada bottom up gitu, tapi lebih ke top down, di mana satu solusi diaplikasikan ke seluruh, dan itu saya rasa menjadi salah satu hambatan dalam berbagai penyelesaian konflik misalnya, kayak gitu. Mungkin itu yang untuk yang kedua. Misalnya nanti bisa dibahas lagi yang lain. Oke, baik. Oke, itu untuk dari pertanyaan kedua, dan mungkin lanjut aja Ibu dari ini. Bagaimana teori postkolonial dan konstruktivisme dapat membantu memahami dampak orientalisme dalam hubungan global? Oke. Kalau misalnya secara teoritis gitu, betul. Di HI sendiri saya rasa orientalisme itu dikritik secara mendasar dalam postkolonialisme. Yeah. Dan teman-teman sendiri tahu kalau misalnya perkembangan studi-studi teoritis di HI, mulai dari awalnya kan realisme, kemudian ada neo-neo, dan kesini-sini ya perkembangan selanjutnya ada reflektivis, dan dalam kelompok reflektivis itu kan ada postkolonialisme. Betul. Nah, ini adalah sebuah upaya yang hadir ya. Saya rasa reflektivis selalu hadir dari upaya untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang tidak bisa dijelaskan oleh teori sebelumnya. Termasuk itu gap dari neorealis dan neoliberalis. Nah, kolonialisme mencoba untuk menjawab kenapa sih tadi yang awal tadi ya, kenapa sih approach yang dimunculkan dari misalnya dari atas ya, dari top down, dari PBB misalnya ke komunitas lokal itu tidak fix gitu ya, tidak sound, tidak berfungsi dengan baik gitu. Nah, di sini postkolonial kemudian mencoba menjawab, oh ternyata ada perbedaan pemikiran, oh ternyata kemudian ada gambaran yang kemudian missing, gambaran yang kemudian hilang dari pemahaman dari yang luar tadi terhadap si komunitas-komunitas yang ada di bentuk yang lokal tadi. Sehingga baik itu postkolonial ataupun reflektivis yang lain mencoba untuk menjawab gap itu. Dan di sini postkolonial tidak akan hadir kalau tidak ada buku monumentalnya dari Edward Said. Saya rasa seperti itu. Jadi shifting point ya, seperti kalau zaman dulu kan ada Marxism ya, ada Marxism karena ada buku Das Kapital, The Capitalism gitu ya, yang kemudian muncul. Nah, postkolonialisme itu tidak akan bisa hadir tanpa adanya satu gebrakan secara kritik budaya itu lewat orientalisme. Jadi saya rasa relevansinya ada di situ secara teoritis, dan sampai sekarang postkolonial masih banyak digunakan sebagai perspektif ya. Salah satu perkembangan terbarunya adalah dekolonialisasi dalam konteks metodologi misalnya kalau dalam teori HI. Metode-metode itu bukan cuma yang sifatnya sudut pandang jarak jauh gitu ya, tapi harus betul-betul dia harus ketemu dengan komunitas dan lain sebagainya. Dan ini menjadi berkah ya untuk HI. Tapi di sisi lain itu adalah juga bentuk tantangan gimana HI bisa membumikan si bentuk postkolonialisme dan dekolonialisme ini dalam konteks hubungan internasional, spesifiknya dalam konteks metode. Saya rasa itu. Oke, baik. Saya dapat sih Ibu, dan bicara juga dekolonisasi ini ada di pertanyaan di selanjutnya Ibu. Kalau gitu bagaimana cara mengatasi atau mendekolonisasi wacana dan praktik orientalisme dalam hubungan internasional dan juga diplomasi Ibu? Diplomasi. Nah, ini saya selalu kalau misalnya ngomongin diplomasi, saya selalu ketemu satu nama, saya rasa Derrida, filsuf kenamaan dari Prancis ya. Dia selalu berkata bahwa the essence of diplomacy atau esensi diplomasi itu mediation of the exchange, memediasi hal-hal yang terasing. Dan gimana caranya kita melakukan mediasi terhadap sesuatu yang terasing, misalnya sesuatu yang lain daripada kita atau di luar daripada kita, kalau kita hanya memandang dari satu sudut dan kita tidak sepenuhnya memberikan ruang terhadap yang lain tadi untuk bersuara. Jadi saya rasa esensi dari diplomasi adalah keluar dari konteks orientalisme itu sendiri. Esensi dari diplomasi adalah untuk mencoba memberikan ruang terhadap yang lain untuk bersuara, bukan kemudian membuat sebuah bentuk keputusan ya, atau istilahnya mempengaruhi pihak lain dan agar sesuai dengan pandangan kita. Bukan itu tujuannya sebetulnya dalam konteksnya si Derrida itu. Diplomasi adalah untuk membangun jembatan antara kita dengan sesuatu yang di luar dari kita.
Dan kalau kita masuk tadi refleksinya ke orientalism justru sebaliknya. Kita memandang yang lain dan kita memberikan suara dan produksi suara untuk mereka. Jadi versi yang lain itu adalah versinya kita sebetulnya. Dan kalau misalnya kita balik lagi tadi diplomasi, ya harusnya diplomasi yang secara esensial tadi itu adalah daya tawar, punya istilahnya apa ya, punya dobrakan untuk mengkritik secara luas praktik-praktik orientalisme tadi dia. Jadi gitu. Kalau mengacu pada konteks yang tadi ya Derrida ya, dan definisi asli dari esensinya diplomasi itu as mediation of the strange gitu ya. Dua hal yang terasing, katakanlah Orient dan Oksiden itu satu sama lain terasing gitu ya. Nah, si mediasi adalah bagaimana kemudian keduanya bisa bersuara. Sayangnya dalam praktik dan dalam realita yang bahkan yang ada sekarang, the West atau the Occident itu lebih bersuara dan memiliki konteks power tadi. Seperti itu. Baik Ibu, menarik juga sih ini mendapatkan insight yang baru sih dari saya begitu. Dan mungkin terakhir sih Ibu dari ini, nanti mungkin akan ada follow up, bagaimana karya seperti orientalism bisa memperkaya pemahaman kita tentang kekuasaan, identitas, dan politik global. Kalau dari Ibu sendiri bagaimana? Kalau misalnya kita masuk ke orientalism dan identity, ada satu poin yang menarik dari kajian-kajian identitas, bahwa kita tidak bisa mengenal diri kita kalau kita tidak bertemu dengan yang lain. Jadi katakanlah munculnya relasi antara mohon maaf kalau saya balik lagi ke penggunaan kata-kata ini ya, West and the East gitu, karena kan kita masuk ke narasinya Said ya, Barat dan Timur gitu. Walaupun nanti teman-teman juga harus lebih mengkritisi kata ini pada pembacaan selanjutnya ya, the next reading. Barat itu tidak akan memahami dirinya sebagai Barat kalau tidak bertemu dengan Timur. Jadi the West tidak bisa eksis menjadi dirinya kalau tidak ada Timur. Dan dalam konteks studi identitas ini adalah satu hal yang jadi prasyarat di mana si identitas itu menjadi mengada, jadi eksis gitu. Jadi harus ada orang lain agar kita paham diri kita sendiri. Nah, pada layer selanjutnya adalah ketika kita sudah ketemu dengan orang lain, sama yang Lian tadi ya, misalnya Is ketemu sama West. Nah, gimana kemudian kita akan melakukan relasi dengan yang lain tadi. Relasi itu macam-macam, bisa friendship ya, bisa pertemanan, bisa apapun itu kan sebetulnya kalau kita ketemu dengan yang lain itu. Bisa setara, bisa berteman, bisa bahkan mungkin ya sudah kolega saja misalnya seperti itu. Tapi dalam konteks ini ketika West ketemu dengan Is, yang muncul adalah power, di mana yang satu ya dengan perkembangan teknologinya mengkooptasi yang lain. Dan sejarah berbicara memberikan fakta yang sangat jelas tentang ini, bagaimana kemudian yang West ini Eropa itu ketika bertemu dengan yang lain, salah satunya mungkin Indonesia ya, kita masuk ke dalam relasi ini, yang muncul adalah relasi kuasa. Dan relasi kuasa ini yang kemudian secara berabad-abad dan kemudian bertahun-tahun gitu ya, memproduksi sebuah bentuk pengetahuan, sebuah bentuk budaya di mana yang terjajah itu disuarakan oleh yang dijajah, dan seakan-akan yang terjajah ini tidak punya suara sama sekali. Gitu Del. Oke, Bu, menarik nih guys dari orientalism sendiri, dari Bu Aliona sendiri. Dan mungkin itu saja sih Bu yang bisa saya berikan dari Ibu sendiri. Apakah ada ingin mendalami lagi atau bilang ke Maruna sendiri tentang orientalism ini sendiri, kayak bagaimana kita bisa menghadapi westernisasi dan juga orientalis ini sendiri Bu gitu. Untuk di HI sendiri bentuk tadi ya, balik lagi, orientalisme itu adalah sebuah bentuk produksi pengetahuan dari satu sudut pandang. Praktik seperti misalnya sekarang kan kita mengenal kayak global north sama global south. Itu kan seperti upaya ada lagi pemisahan ya antara utara dan selatan. Kalau misalnya kita tidak kritis membacanya, itu bisa lagi masuk ke dalam konteks divide tadi, west dan east, cuma dalam bentuk yang lainnya aja gitu. Nah, yang bisa kita lakukan sebagai penstudi HI, kita harus mengkritik dan kita harus dengan cermat gitu melihat dan membandingkan dari berbagai macam bentuk pengetahuan tentang kemungkinan adanya si bentuk-bentuk lagi praktik-praktik orientalisme, dan juga bagaimana kita menghadapi bentuk-bentuk seperti itu. Saya rasa yang paling penting itu sih, kritik ya, membiasakan berpikir kritis dan mengkomparasi berbagai pengetahuan. Dan saya rasa dengan kondisi yang sekarang, teman-teman mahasiswa, teman-teman penstudi HI udah bisa terbuka luas kesempatannya untuk melakukan pemikiran kritis. Oke, mungkin itu aja sih ya bisa yang kita berikan kepada Ibu, dan terima kasih atas jawabannya Ibu, dan juga kritik dan saran terhadap kita mahasiswa HI. Dan mungkin itu saja dari podcast Entertainment kali ini teman-teman. Terima kasih dan see you. Terima kasih kepada Bu Aliona yang telah memberikan insight yang luar biasa.
Bagaimana Maruners? Apakah kalian sudah mendapatkan insight yang baru? Sayangnya kita telah berada di ujung acara. Semoga diskusi hari ini dapat membantu kita untuk melihat kekuasaan serta representasi yang terbentuk dan berdampak pada hubungan internasional. Jangan lupa untuk terus bergabung dengan episode berikutnya untuk mendapatkan wawasan yang baru. See you soon Maruners!